Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah. Allahumma wa fatibal abwab wa ya musabibul asbab wa ladalil haidin tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Ya ufawidu amirin inallah inallaha basirum bil ibad. Pertama-tama terima kasih dengan kesempatan Ustadz Aden untuk hadir lagi, mengisi lagi kajian rutin kita Dwi mingguan ini. Dan untuk teman-teman yang bisa hadir di sini sekarang gitu, mungkin ya ada banyak kesibukan ya, di tengah-tengah mungkin lagi berkutat dengan traffic gitu, dengan kemacetan, atau lagi lelah gitu, mungkin baru pulang kerja, atau bahkan mungkin tidak jarang kita masih bekerja ya, karena di industri yang sebagai implikasi dari studi kita nih memang kadang-kadang kita harus bekerja lebih panjang dari orang-orang yang kebanyakan gitu, nggak mesti office time ya, 9 to 5. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pada majelis ilmu ini begitu. Oke, seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, kita sudah sampai di surat ke-106, yaitu surat Quraisy. Jadi judulnya adalah episode ke-20 ini ya. Terasa dan tidak terasa ya. Ini udah hampir setahun loh. Kalau 20 episode tuh berarti udah 40 minggu. Sudah 40 minggu. Padahal setahun kan rata-rata 52 minggu ya. Kita sudah 40 minggu membersamai gitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah, berapapun yang hadir nggak hadir, yang penting kita upload, mudah-mudahan nanti jadi record kita atau jadi amal jariah kita menuju ke alam yang selanjutnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari sama-sama kita dengarkan materi dari Ustadz Ade terkait mengenal surat Quraisy, surat ke-106 di dalam susunan Al-Quran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Mas Mustafa sudah dibuka tadi. Dan juga semoga Allah beri banyak kebaikan bagi yang terus mengusahakan kegiatan-kegiatan yang baik gini, amal soleh. Yang ini juga harapannya bagi diri saya pribadi ini jadi penguat saya. Penguat supaya saya tetap sibuk dalam kebaikan. Moga-moga ini berbuah kebaikan yang lain. Dan memang harus, dari guru kami itu juga dipesankan, kalau mau beramal soleh di tempat-tempat lain, mau dipindah ke tempat lain, itu jangan sampai lepas sama ilmu. Itu nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas sama sekali. Nanti kalau mau penguat yang agak keras, itu ada ancamannya. Kalau sampai kita meninggalkan ilmu itu maksudnya benar-benar kita pindah dari kita tersibukkan sampai ilmu terlepas sama sekali, itu bahaya sekali. Baik, ini melanjutkan untuk mengenal surat Quraisy. Kemarin sempat di-spill sama Ade Herlambang. Jadi kan kemarin masih surat Al-Fil. Setelah itu ada Quraisy. Itu apakah ada keterkaitan? Jelas. Bahkan sempat bilang ada kitabnya. Ada kitab khusus. Aduh, saya tuh lupa namanya. Ada kitab khusus yang menjelaskan tentang keterkaitan antara surat, itu pasti ada. Itu kan Utsman yang mengaitkan. Itu ada alasannya kenapa setelah ini, kenapa setelah ini, sampai Anas. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Cuma yang saya pernah baca, karena ini bukan kitab, saya tuh pernah lihat Quran yang sedikit mencuplik Quran terjemahan dari Kemenak, gambarnya kayak gini. Ini Quran wakaf, jadi saya mau beli juga bingung kalau ada yang tahu gimana caranya. Oh, ini. Qurannya tuh kayak gini bentuknya. Al-Quran dan terjemahan wakaf warna coklat. Dulu saya pernah lihat pas lagi belajar bahasa Arab di UMY, itu di perpus masjidnya UMY, Masjid Ahmad Dahlan. Itu ada Quran ini, itu ada setiap antar surat, nanti kalau dari surat ke sini kan ada terjemahan di sampingnya, itu nanti ada keterkaitan surat ini sama setelahnya, itu ada di semuanya. Nah, khusus yang Al-Fil dan Quraisy,
tadinya kan saya mau cari keterkaitannya karena kemarin udah di spill. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir disebut. Nih, dari kemarin kita kan patokannya Ibnu Katsir ya, yang paling umum dulu. Tahapan tangga paling awal buat belajar. Ternyata di Ibnu Katsir pun disebut. Padahal sebelumnya Ibnu Katsir nggak pernah nyebut keterkaitan sama surat. Ya mungkin ulama lain yang fokus ke situ, tapi khusus Al-Fil sama Quraisy ini disebut. Jadi di tafsir Mukatsir itu nanti dijelaskan. Oh, itu nanti di ayat ketiga sama keempat. Tapi coba saya baca tafsirnya ya. Jadi beliau tuh Ibnu Katsir menyuplik perkataan dari Imam Baihaqi. Imam Baihaqi di kitab Al-Khilafiyat memulai pembahasan Quraisy ini dengan menyebutkan hadis tentang bahwa Allah itu faddalal Quraisy sab'a 70 perkara. Allah itu mengutamakan Quraisy dengan 7 perkara. Itu yang pertama. Ini memulainya dari itu. Oh, ini mungkin sebelum Ibnu Katsir kita intro sebentar. Ada yang nggak tahu Quraisy itu dari mana? Quraisy itu kan ya paling nggak kita tahu lah dari struktur Nabi Muhammad yang sampai ke Quraisy yang namanya Fihar. Fihar ini tadi saya sempat nulis ini naik ke Muhammad bin Abdullah bin Syaibah, Hashim, Tumanaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihar. Naik 12. Itu Quraisy itu 12 dari titiknya Nabi. Nanti ada kabilah-kabilah, paling enggak ini tahu pengertian dasar Quraisy dulu ya. Ada kabilah besarnya itu ada banyak. Hashim, Umayyah, Makhzum. Umayyah ini yang jadi dinasti, Makhzum tuh Khalid bin Walid, Naufal, Abdudar, Asad, Taim, Zuhrah, Adi, Umar bin Khattab dari situ. Taim itu Abu Bakar, Jumah, Sahm, Zuhrah, ibunya Nabi. Ini kurang lebih kayak gitu Quraisy. Dan ternyata suku ini Allah beri kelebihan. Apa saja? Yang dicuplik Ibnu Katsir tadi itu yang mana tadi? Ya, loh, loh. Ini, maaf. Fadallahu Quraisyan bisab'i khisali lam yu'taha ahadan qablahum, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum mereka, kepada kaum manapun sebelum mereka. Yang pertama itu Nabi katakan anna fihim, aku dari mereka. Nabi Muhammad dari mereka, ini kelebihan pertama. Kelebihan kedua, wa khilafah fihim, dan khilafah itu ada pada mereka. Yang ketiga itu mereka penjaga pintu Ka'bah. Kalau yang keempat, mereka pemberi minum jamaah haji as-siqayah. Ini pemberi minum haji. Yang kelima, mereka ditolong dari fil. Ini udah mulai disebut-sebut nih. Mereka ditolong dari pasukan gajah. Ini keutamaan besar ini. Yang keenam, mereka itu menyembah Allah selama 7 tahun, atau redaksi lain di hadisnya itu 10 tahun. Saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembah Allah. Mungkin ini masa-masa kekosongan bumi waktu itu ya. Kalau dari hadis berarti sempat kosong bumi itu 7-10 tahun saat gak ada yang nyembah Allah, kecuali ada orang-orang Quraisy yang masih tetap nyembah Allah. Walaupun nggak semua, tapi itu ada di suku Quraisy yang masih lurus. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tadi yang keenam, dan diturunkan satu surah dalam Al-Quran yang tidak pernah disebut satupun kaum selain mereka. Jadi kalau orang, banyak yang disebut oleh Quran ya. Kelebihan orang disebut Quran itu kan kayak surat Luqman, itu bukan Nabi padahal. Luqman bukan Nabi tapi disebut, berarti dapat keutamaan. Nama orang dapat keutamaan, bahkan wanita pun ada, Maryam. Tapi kalau kaum, kalau bukan manusia, kalau kaum itu cuma Quraisy yang sampai jadi nama surah. Bani Israil pada sering diceritain tapi nggak dijadiin nama surah. Ini ada yang menarik di Quraisy ini. Ini keutamaan Quraisy ya, bukan berarti Quraisy semuanya baik, bukan. Tapi ini suku yang memiliki keutamaan. Baik, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan pembahasannya, yaitu ini tentang li'ilaf fi Quraisy, dari kata ilaf dulu. Ilaf ini nih
ini nggak cuma apa ya, ini ilaf tuh kayak tradisi tapi yang dibuat. Kalau nggak salah, waduh, saya lupa. Ini yang menginisiasi ini termasuk dari kakek-kakeknya Rasul juga. Kalau bukan Hashim yang mulai bikin rame gini, kalau bukan Hashim, Abdi Manaf atau atasnya lagi Hashim, saya lupa. Atasnya Hashim kan asalnya Hashim itu kan Abdi Manaf, atau atasnya lagi saya lupa. Tapi di antara tiga itu yang memulai gerakan apa, ilaf apa ini, kebiasaan apa ini, kebiasaan ilafihim, ilafnya mereka itu rihlatash syita wa saif. Rihlah itu kan artinya perjalanan. Rihlatash syita, perjalanan musim dingin dan panas. Maksudnya ini perdagangan. Jadi nggak cuma jalan-jalan. Jadi kalau mau lihat kelebihan yang dipuji-puji Allah sama orang Quraisy, berarti ini kita bisa belajar ke mereka. Itu kalau bahasa rihlah biasanya orang tuh keluar uang. Rihlah dulu, kalau pas zaman Al-Hanan tuh saya pertama kali dengar di telinga, ya sebenarnya pernah dengar rihlah di surat Quraisy, pernah dengar sih. Cuma kayak rihlah tuh dijadikan kata-kata. Kita rihlah yuk. Itu tuh pas di Al-Hanan waktu dulu. Apa itu rihlah tuh apa rihlah? Oh, ternyata jalan-jalan ke Pantai Gelaga. Tapi ternyata yang Allah maksud di Quraisy itu nggak kayak gitu. Rihlah itu menghasilkan. Syita iwas soif, di musim dingin mereka ke Yaman, di musim panas mereka ke atas, ke Syam. Ngapain? Jadi mereka bisa menjual barang-barang yang ada di bawah ke atas. Jadi mereka saat itu mereka turun karena musim dingin. Kalau pas lagi musim dingin, yang di bawah itu ke sebelah selatan musim dingin juga, nggak musim panas. Kalau musim dingin, selatan tetap musim dingin, cuma dinginnya nggak sedingin Mekah. Tapi tetap musim dingin, tetap aja musim, cuma nggak sedingin Mekah. Nah kalau pas musim panas, mereka ke Syam, mereka ke utara. Utara itu musim panas juga. Masa masa Mekah sama Syam beda musim? Enggak lah. Cuma panasnya Syam itu nggak sepanas di Mekah kalau pas musim panas. Jadi mereka cari perjalanan yang sesuai musim, yang keadaannya nyaman buat di jalan, dan juga bawa barang-barang yang ini jadi perdagangan sentral. Jadi mereka benar-benar menguasai perdagangan. Nah, tapi di ayat selanjutnya, ini tiba-tiba kok kayak langsung kesimpulan. Ini kalau orang nggak ngelihat tafsirnya, baca artinya pun mungkin agak nggak nyambung. Dan kalau lihat tafsirnya kan pasti lihat ke surat sebelumnya. Falyabudu rabbahadzal bait. Maka sembahlah Tuhannya al-bait. Al-bait itu al-bait ini. Al-bait itu kan, bait itu kan artinya rumah. Tapi kalau sudah ada alnya itu maknanya tertentu. Rumah itu kan maknanya bisa juga masjid. Baitullah itu kan masjidnya Allah. Tapi kalau sudah al-bait, al-baitullah itu berarti maknanya cuma satu, itu ke Ka'bah. Kalau udah kayak gini. Kalau al-baitullah itu langsung ke Ka'bah. Baitullah kan rumah-rumah, atau ya baitullah min buyutillah. Baitullah, masjid itu juga disebut baitullah. Cuma kalau langsung al-bait ada alnya. Kalau di Inggris itu mungkin the. Ini yang mengkhususkan makna. Kalau di Indonesia mungkin itu. Aku melewati rumah itu. Nah, itu kan sudah tertentu. Kalau sudah ada tertentu yang semua orang paham, ya ini Ka'bah maksudnya. Kok tiba-tiba Allah nyebut-nyebut Ka'bah? Habis jelasin tentang perdagangan musim dingin musim panas, maka seharusnya mereka itu menyembah Tuhannya Ka'bah. Nah, ada apa dengan Ka'bah? Nanti saya lanjutkan sampai ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberi makan mereka ketika ju', lapar, dan amanahum, memberi rasa aman, min khauf, dari ketakutan. Nah, ini ternyata sangat erat sama surah Al-Fil. Di sini ikatannya. Kenapa kok mereka bisa perjalanan tuh seaman itu? Dan kalau nggak ada perdagangan ini bisa mati. Bisa, ya bukan nggak harus mati, mungkin kelaparan berat lah. Agak susah mereka berkembang. Karena tenar pamornya Quraisy itu tinggi sekali. Sejak kapan mulai tinggi sekali? Mulai menjulang ke langit itu sejak peristiwa gajah. Jadi umumnya Arab Baduy, kalau ada yang
melakukan perjalanan kafilah dagang banyak itu, mau ke atas, ke utara, ke Syam, ke bawah ke Yaman, itu yang mereka ngerampasin lah. Cuma kalau mereka udah lihat ini kafilahnya Quraisy, orang-orang Arab pun segan sama Ka'bah. Dan kisah ini mereka tahu. Kisah Ka'bah ini terkenal sekali. Mereka mau ngerampas untanya ini, takut mereka. Ini penjaga Ka'bah. Jadi orang Quraisy itu membawa nama Ka'bah, dan Ka'bah sebegitu agungnya di Jazirah Arab. Apalagi setelah awalnya sudah agung. Jadi pas Alfi kemarin saya ceritakan rajanya itu bikin tandingan, orang Arab tuh udah nggak mau ke sana. Pas Raja Abraha itu bikin kanisa, bikin apa, Al-Qulais nama kanisahnya, nama gerejanya itu kemarin. Itu aja udah diagungkan Ka'bah. Cuma setelah peristiwa gajah, makin lagi mereka mengagungkan Ka'bah. Dan yang lengket sama Ka'bah, Quraisy. Apalagi peristiwa gajah kemarin di Al-Fil itu, makin melengketkan Quraisy ini nih, si penjaga Ka'bah, makin nggak berani. Makanya perdagangan mereka lancar sekali. Kok suku lain nggak melakukan ini? Nggak seaman mereka. Suku lain mau jalan seenak gitu nggak seaman orang-orang Quraisy. Dan ini juga memberi makan mereka. Maka dari itu harusnya normal. Normal sekali loh. Coba lihat nikmat kalian itu, wahai Quraisy, suku Quraisy. Kalian bisa semudah, seenak itu untuk berdagang, dapat makan, dapat kelaparan gini. Ini kalau bukan bantuan besar dari Robnya Ka'bah, susah. Sulit sekali tercapai. Maka sudah sangat normal, fal ya'budu rabb hadzal bait. Sudah sangat normal kalau kalian menyembah Tuhannya tanah ini. Tuhannya Ka'bah ini. Tuhannya rumah ini, yaitu Ka'bah. Kalau di kurang lebih di tafsir Mukatsir seperti itu. Dan ini sebenarnya saya mau cerita sedikit, nggak apa lah. Ini ada yang menarik ini. Dari itu ketika saya membaca, ini kita udah keluar dari tafsir Mukatsir ya. Kalau tafsirnya beliau, Masya Allah, Mukatsir ini kalau kita baca, benar-benar kita baca, ya wajar lah beliau jadi ulama besar ini, ingatannya kuat sekali. Ini saya kasih foto, ini cuma cuplikan awal saja. Ketika mau menjelaskan hadis tadi aja, beliau menjelaskan semua matan-matannya loh. Nah, ini dari awal tadi dijelaskan, qala al-Baihaqi fi kitabil khilafiyat, hadatsana Abu Abdullah al-Hafiz, hadatsana Bakr bin Muhammad bin Hamdan Asrafi bil Marwa, hadatsana banyak sekali. Hadatsana Utsman bin Abdullah bin Atiq an Sa'id bin Amri bin. Nah, saya mau masuk ke sini. Ini hadis yang mau menjelaskan tujuh tadi ya, 7 orang Quraisy. Tapi di salah satu sanadnya ini ada an abihi dari bapaknya, an jaddatihi dari neneknya, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ada kisah menarik dari Ummu Hani ini. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini berarti anak perempuannya Abu Thalib. Jadi berarti periwayat hadisnya Abu Thalib kan sudah meninggal. Ini hadis tentang Quraisy diberi 7 kelebihan apa dan sebagainya ini. Mulai pertama kali yang mengeluarkan hadisnya ini dari Ummu Hani, berarti dari Rasul ke Ummu Hani. Ummu Hani nanti dia kan jadi nenek, dia ke anaknya sampai cucu dan seterusnya. Nah, Ummu Hani ini siapa? Ada kisah menarik tentang Ummu Hani. Ini masih kisah yang saya angkat Quraisy, ini kisah wanita Quraisy. Saya ngambil dari tulisan Ustadz Budi Azhari 11 Juli 2017. Ini ada di websitenya parentingnabawiyah.com. Ini cerita tentang wanita Quraisy yang bernama Ummu Hani. Itu nama lakopnya. Ummu Hani ini nama aslinya Fakhitoh, putrinya Abi Thalib, saudaranya Ali. Jadi saudara sama Ali bin Abi Thalib dan Ja'far. Ummu Hani ini pernah dilamar seorang laki-laki mulia yang sangat mencintai Fakhitoh, yang sangat mencintai Ummu Hani. Begitu juga Ummu Hani senang dengan lelaki ini. Tapi Abu Thalib lebih memilih lelaki lain bernama Hubairah. Kemudian laki-laki yang ditolak lamarannya sama Ummu Hani itu mendatangi Abu Thalib dan mengungkapkan hatinya, wahai paman,
engkau nikahkan ia dengan Hubairah dan kau tolak aku. Ini kata-kata yang mengungkapkan apa? Ya karena dua orang sudah saling senang ya. Cuma ternyata dijodohkan sama yang lain. Tapi Abu Thalib memberikan alasan. Kami ini dua keluarga yang besar, sudah lama berbesan, dan beginilah keluargamu mulia itu membalas kebaikan keluarga mulia. Jadi ini suatu tradisi di mereka. Mereka menjaga hubungan dan hubungan mereka baik, nggak ada yang buruk, dan mereka saling membalas kebaikan antar keluarga ini, saling menjodohkan anak-anaknya. Nah, akhirnya setelah alasan ini apa mau dikata? Ini kata-katanya mantap sekali ini ya. Jadi yang katanya cinta itu kekuatannya sangat besar, mampu menaklukkan gunung yang tinggi atau bahkan bisa menaklukkan ganasnya samudra, tapi ternyata cinta itu harus takluk, luluh, dan mengakui lemahnya dia di hadapan takdir. Nah, ini ada kisah menarik ini. Tapi kita lanjutkan ya. Ini selanjutnya Ummu Hani ini, tapi ia berjalan dengan baik. Keluarga berjalan dengan baik sampai dianugerahi 4 anak, Ja'dah, Amr, dan Yusuf. Ja'dah, Amr, Yusuf, dan Hani. Ini berjalan dengan baik, dan ini dari dua keluarga yang baik tadi. Terus kemudian detail kisah ini diambil oleh Ustadz Budi dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra dari karangan Ibnu Sa'ad. Ternyata dua orang yang mencintai tadi ini saling menjalani takdirnya masing-masing, terpisah sampai hampir-hampir tidak ada menyurat pun sudah tak boleh. Ya. Jangankan menulis surat, itu nanti malam murojaah ya. Menyapa pun sudah tak boleh. Ya, terpisah. Apalagi jaraknya sampai 500 km ya. Terpisah. Jarak 500 km. Ini ternyata dan berselang waktu yang lama, takdir terus berganti takdir, tapi ternyata di waktu yang gak sebentar tadi, cinta tadi masih ada di sana, masih di dalam hati, masih bertahan di sana, tidak beranjak. Yang selama ini diam, ini mulai berbicara dan memaksa lisan untuk mengatakan bahwa masih ada dia di sana, yaitu saat berjumpa lagi. Walaupun jumpa lagi di Mekah, tadi sudah terpisah 500 kilo, jumpa lagi di Mekah, usia sudah di atas 60 semua. Ini ketika itu Ummu Hani sudah masuk Islam. Jadi sebelumnya belum masuk Islam, ketika berjumpa lagi yang kedua sudah masuk Islam. Tapi bedanya suaminya tidak mau masuk Islam. Masuk Islam tahun 8 Hijriah. Berarti ya 8 tahun setelah hijrah ini. Masuk Islam 8 tahun setelah hijrah. Agak akhir masuknya, tapi suaminya malah nggak masuk Islam dan kabur, karena kemenangan Islam itu waktu itu kan berat sekali bagi orang-orang yang menentang, dan ada yang kabur, suaminya Ummu itu masuk yang kabur, meninggalkan dia dan anaknya. Tapi walau usia udah nggak muda lagi, ternyata mereka ketemu lagi. Jadi waktu itu Ummu Hani mendatangi lelaki mulia ini, terus dia mengetok dan ini mendatangi di waktu duha. Siapa? Kata lelaki mulia itu. Kemudian Ummu Hani menjawab, aku Ummu Hani. Dijawab, selamat datang Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani melanjutkan perihal yang dia butuhkan, kenapa menemui lelaki ini. Aku mau bertanya tentang kebenaran kalimat saudaraku yang akan membunuh 2 orang yang telah meminta perlindungan kepadaku. Jadi ini kemungkinan saudaranya ini siapa tadi, Ali atau siapa ini ya, kemungkinan di sini nggak dijelaskan. Tapi intinya orang yang mau dibunuh itu sudah meminta perlindungan dari Ummu Hani. Jadinya dia minta saran. Kemudian dijawab, kami melindungi siapapun yang engkau lindungi. Karena Ummu Hani kan muslim. Jadi muslim itu berhak melindungi. Jadi kalau di peristiwa Fathul Mekah dulu, kalau yang sudah dapat perlindungan ada 3. Yang
Yang masuk ke rumah aman. Yang di Ka'bah, yang masuk ke apa ya? Lupa saya, ada apa aja. Aman. Dan juga yang dalil umumnya yang sudah dapat perlindungan dari seorang muslim itu dia nggak boleh. Jadi kalau udah dijamin perlindungan dari muslim udah nggak boleh. Nah, termasuk ini yang ngejamin waktu itu ini Ummu Hani. Ummu Hani ngejamin orang, jadi harusnya udah nggak boleh diserang, dibunuh. Nah, kemudian ya intinya selesai, sudah selesai uh, perkaranya itu. Kemudian ketika waktu selanjutnya bertemu lagi, ternyata laki-laki mulia itu dengan jantan menyatakan cintanya. Jadi aku melamarmu. Ternyata laki-laki itu ganti datangi Ummu Hani mau melamar Ummu Hani. Nah, ini bergetar nih, jelas. Orang ini di tanah suci Mekah, cinta yang sudah lama, udah usia 60. Itu berarti cintanya dalam sekali itu. Kalau cuma usia berapa masihnya itu wajar. Tapi kalau usia 60 itu berarti dia sembunyi tapi tetap ada terus. Ini dalam sekali ini cintanya. Kemudian melalui lisannya yang mulia itu, Muhani berkata ketika lamaran dilayangkan itu, dia memberikan kata-kata, demi Allah, aku dulu mencintaimu saat aku masih jahiliyah. Pas jahiliyah aja udah senang. Maka apalagi saat kini aku telah masuk Islam. Lebih cinta lagi. Karena makin banyak yang sesuai, makin banyak yang sama. Muhani juga masuk Islam, makin banyak kebaikan yang cocok. Dan tak berhenti sampai di situ. Ini ada kata-kata yang agak ngeri dari ini orang-orang Arab ini kayak gini kalau bikin kata-kata ya. Dia berikan ungkapan, engkau lebih aku cintai dari pendengaranku dan penglihatanku. Berarti ini maksud kata-kata ini, dia lebih benci kehilangan cintanya kepada lelaki mulia ini daripada kehilangan pendengaran sama penglihatan, karena lebih cinta sama ini. Jadi kalau dipilih kehilangan yang mana, lebih nggak suka kehilangan yang laki-laki ini daripada kehilangan pendengaran sama penglihatan. Wah, makin inilah, makin berbunga lah, makin mekar. Kemudian di hadapan laki-laki mulia itu ada segelas susu, maka ia minum sebagian dan memberikan sebagian kepada wanita yang dicintainya itu dan mencintainya itu. Dan Muhani meminumnya. Bahkan kalau yang saya dengar di kisahnya itu waktu itu Ustadz Budi pernah jelaskan, karena kan tulisannya itu dicari bekas minum lelaki itu, kemudian dicari bekas itu diminum dari situ. Tapi setelah dia meminumnya malah dia mengatakan seperti ini, Muhani baru ia ungkapkan, sebenarnya aku tadi sedang puasa. Wah, ini lelaki yang mulia tentu kalau pengen melihat derajat keimanan, ini kalau puasa kok tiba-tiba batalin, ini tanya dong. Ini namanya lelaki yang derajatnya tinggi itu nggak mungkin lihat kemungkaran di depannya kok diam. Itu paling rendah itu kan hati. Tapi kan ini lelaki mulia, pasti dia bertanya, ini loh, ini puasa wajib, dia tanya. Muhani menjawab bukan. Oh, berarti bukan kemungkaran. Loh, kalau itu bukan kemungkaran, kalau begitu nggak masalah. Tapi apa yang membuat melakukan hal ini? Muhani menjawab, karena aku ingin meminum bekasmu. Nah, seperti itu kata-katanya. Ya, kira-kira ini menunjukkan bahwa Muhani pun masih ada cinta, dan lelaki ini juga masih ada cinta, tapi ternyata udah disaksikan di kota Mekah dan sebagainya. Kira-kira jawaban Muhani dari lamaran lelaki ini apa? Jawabannya tidak. Ini ini kok bisa dia jawab tidak? Ini karena ini cintanya nggak main-main ya, ini sangat tulus, sangat sucinya cinta. Ini dia menjelaskan dengan berat kata, aku telah mempunyai banyak anak dan aku tidak mau mereka mengganggumu. Jadi dia mulai kayak gini. Jadi kalau dibayangin ya, oh ini masih ada alasannya, masih ada. Karena hak suami sangatlah agung. Aku takut jika aku memberikan hak suami, aku mengabaikan sebagian hak diriku dan anak-anakku. Dan jika aku memberikan hak anak-anakku, aku mengabaikan hak suamiku. Jadi suaminya kan
ingkar nih, meninggalkan dia. Nggak beriman, nggak cuma ingkar, nggak beriman, meninggalkan dia. Anak-anaknya itu butuh dia banget. Terus dia tuh khawatir, ini karena cintanya besar sekali, takutnya dia sudah tidak, ini kan anak, namanya anak lepas, ini namanya dampak perceraian pasti ada ya, dampaknya cerai. Jadi ini anak-anak yang butuh banget didampingi ini. Kalau dia bertemu dengan orang yang sangat dia cintai, dia takut dia jadi agak kendor di sini. Kan susah nahannya. Susah banget nahannya ini. Dia takut nanti dia dengan anak-anaknya jadi berkurang karena dia teringat atau berkembang pesat atau memekar cintanya itu dengan lelaki ini. Jadi, nah itulah alasannya. Supaya dia tetap bisa, walaupun suaminya udah suami ini ya, udah bukan suami ya, sudah ditinggal karena dia masuk Islam, suaminya enggak. Itu tapi anak-anaknya itu masih dalam penjagaannya dia. Takutnya dia jadi kendor sama haknya. Itu lelaki tadi akhirnya hanya terdiam, gak bisa berkata-kata, gak bisa lagi mengungkapkan rasa apapun itu. Dan tahukah siapa lelaki itu? Ternyata lelaki tadi adalah, wah ini gak ada yang tahu. Siapa kira-kira? Lelaki tadi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cinta pertama Nabi ya. Kalau ditanya cinta pertamanya Khadijah, bukan. Cinta pertama Nabi itu Muhani. Dan ini bukan wanita biasa. Muhani ini cinta pertamanya wajar. Ini kan anaknya binti Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib. Gimana rasanya ya kan Nabi ditinggal orang tuanya. Kemudian dia harus menumpang dengan ini, dengan pamannya Abu Thalib yang di akhir hayatnya kan setelah Abdul Muthalib sama Abu Thalib itu kan ketemu anak-anaknya, ya pasti ada interaksi dan mereka saling tahu dan mungkin ada timbul, kalau ya bayangin aja ini Ummu Hani ngeliat Rasul, ngelihat orang yang sangat mulia, terus ngelihat kesehariannya kayak gitu, dan kalau lagi makan anak-anaknya Abdul Muthalib itu Rasul tuh nyingkir loh. Ini kok enggak, wah Rasul tuh nyingkir, udah berwibawa, dia nyingkir, dia nunggu semuanya makan baru Rasul tuh makan. Dia tuh tahu diri Rasul, ya Allah, mana pejuang kayak gitu kan. Dan Rasul pun melihat Ummu Hani ini orang luar biasa. Tapi ternyata cintanya tidak sekuat itu. Dahsyatnya cinta yang katanya sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari dirimu, atau apa? Sudah kuarungi laut samudra hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Wah, itu ternyata dahsyatnya itu harus tunduk mengakui kalau dia itu nurut sama takdir ternyata. Dan setelah balik lagi ternyata masih ditolak lagi. Ini dua-duanya ngakui, tetap cinta, ngakui. Tapi memang ada kekhawatiran, nah ini ternyata ada cinta yang lebih tinggi lagi dari itu. Ini ujian dari Allah ya. Itu kan Ummu Hani ini mempertahankan anak-anak itu karena apa? Itu perintah Allah. Jadi sebegitu dia sampai cintanya loh padahal masih ada. Itu Rasul yang lamar, bukan dia yang mau, Rasul yang lamar. Ini sampai menjaga anak sampai segitunya. Nah, dan dari inilah keluar hadis. Nanti kalau ada yang tahu hadis ini, hadis ini sebenarnya keluar setelah kejadian ini. Ini dipuji besar nih mengenai sama Rasul. Sesungguhnya sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, maksudnya wanita Arab, sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy, paling lembut kepada anaknya di usia kecil dan paling menjaga yang dimiliki oleh suaminya. Ini sebentar, saya ini 20 detik deh, 20 detik sebentar. Ya, baik. Ini pun, dan Allah tuh baik. Allah tuh takdir. Ini tentang wanita Quraisy ya. Wanita Quraisy tadi saya lanjutkan lagi. Ini masih bahas tentang orang Quraisy. Ini kenapa ada kata-kata sebaik-baik wanita Arab
penunggang kuda itu wanita Quraisy, itu sebenarnya Rasul ketika kejadian sama Umuhan ini bisa ada wanita sebaik ini di Quraisy itu memang punya karakter seperti itu. Sampai lakinya udah kafir loh, udah pergi loh, anak-anaknya dijaga sampai cintanya dia aja dia ini. Ya tapi kan ini karena ada cinta kepada Allah juga. Karena ini amanah dari Allah anak itu. Dan juga yang penguatnya di sini ternyata ada firman Allah juga. Ini firman Allah ini menguatkan Rasul, ya Allah. Ini Rasul yang dikuatkan. Masya Allah, ini wanita bisa lebih kuat dari Rasul di sisi ini ya. Di sisi cinta ini lebih kuat dari Rasul. Di sisi menahan cinta ini. Ini Allah tuh menguatkan Rasul dengan surat Al-Ahzab ayat 50. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, yang ini dan sebagainya, yang sampai akhir ayat, yang turut hijrah bersama kamu. Itu dahulu kunci ini. Jadi memang tindakannya Ummu Hani ini benar. Jadi Allah sebutkan di ayat ini, istri-istri Rasul itu yang ikut hijrah bersama Rasul. Ini maksudnya walaupun nggak semua ya, tapi kan pas kembali ke Ummu Hani itu kan udah ada kejadian hijrah. Sebenarnya dia nggak ikut hijrah, tapi karena meninggal. Itu ada 2 istri Rasul yang nggak ikut hijrah, itu 2. Khadijah binti Khuwailid sama Zainab. Zainab namanya itu Zainab binti Khuzaimah. Zainab yang satunya. Zainab binti Khuzaimah. Bukan yang Jahsy, yang binti Khuzaimah. Ini nggak ikut hijrah sama Rasul karena meninggal. Tapi selain 2 istri, semuanya ikut. Semuanya ikut hijrah sama Rasul. Dan ini Allah memperkuat Rasul supaya memang harus ridho sama ini. Dan begitulah kisah cinta ini berakhir. Jadi cinta itu tak harus bersama. Ini kisah wanita Quraisy yang tadi sempat disebut di tafsir Mukatsir di surat Quraisy. Dia salah satu perawinya hadis tentang kelebihan 7 Quraisy ini ada Ummu Hani di situ. Ternyata hadis tentang sebaik-baik wanita Quraisy itu keluar dari kata-kata Rasul, salah satu penyebabnya Ummu Hani juga. Ini Allah tuh nguji sampai segitunya ya. Jadi kalau nggak Allah perkuat dengan ayat ini mungkin bisa lemah juga. Mungkin Ummu Haninya juga lemah. Jadi Allah kasih ayat ini jadi supaya dia makin sudah ini memang sudah bukan, harus cinta itu tetap, dan nggak hilang cintanya. Cinta itu tetap diletakkan di sana, tapi dia lebih cinta kepada Allah, dan mereka biarkan begitu saja. Mereka berharap mereka meninggalkan cinta itu karena cinta yang lebih tinggi kepada Allah. Itu saja sedikit kisah yang berbelok tentang Quraisy. Ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan kepada Mas Mustafa. Terima kasih Ustadz Aden untuk materinya. Wah, luar biasa ya. Pertama diawali dengan tafsir gitu dari susunan Quran yang disusun oleh Utsman dan ada keterkaitannya dengan surat sebelumnya, surat ke-105 gitu ya. Kemudian kenapa sih sampai ke suku Quraisy itu jadi istimewa gitu, bahkan jadi satu-satunya suku atau kaum yang dijadikan nama surat gitu. Sampai ke kisahnya Ummu Hani binti Abu Thalib. Ini sepupunya Nabi ya berarti hitungannya ya? Iya itu. Pas ketemunya pas masih kecil, itu dari kecil. Masih kecil, iya betul. Jadi memang ya bisa dibilang jadi cinta pertamanya Nabi gitu. Iya, Mungkin kita. nanti ada yang mau menggali lebih dalam terkait ini gitu. Iya. Itu Masya Allah ini kisahnya nih. Berarti waktu dulu belum Ummu Hani ya, karena belum punya anak ya namanya. Oh iya, anaknya tuh ada Hani, namanya keempat ada Hani. Iya. Dulu belum Hani. Pas jahiliyah mungkin panggilannya itu tadi, Huzaimah. Fakhitoh. Pak Hito, oh iya iya iya. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharing gitu, mungkin refleksi dari surat Quraisy ini dari teman-teman, dipersilahkan dari Mas Ade Yahya, Mas Herlambang, Mas Ryan, Pak RT Riko. Apakah ada? Saya sendiri ada 6 pertanyaan soalnya. Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Enggak, 5 pertanyaan, tapi enggak semuanya penting, cuma nyatet doang.
Tapi monggo teman-teman yang lain dulu. Oh, tanya Mus. Oh ya, Ya, ini suaranya Ade Herlambang ya. Monggo Ade. Kalau asbabun nuzulnya gimana, Deh? Halo. Oke, sudah terdengar Mas Ade Herlambang. Iya, Untuk kalau Ade Nantera, apa namanya? yang ditanyakan, Asbabun nuzulnya gimana? ya Ini. sebab turunnya surat ini tuh seperti Ah, apa? Apakah ada penjelasannya? iya, asbabun nuzul ya. Ini betul. saya tuh belum baca benar. Tapi yang jelas kalau di ini halo. Yang jelas kalau di tafsir Mukatsir kan Makiyah. Berarti ini turunnya di Mekah. Iya. Ya, Makiyah. Asbabnya apa? Ini berarti nggak jauh sama Alfil, nggak jauh sama Kejadian Gajah. Aduh, nggak semua surat ada asbabnya ya. Kalau di Gitu. redaksi saya nggak nemu, belum nyari, nggak nemu, belum nyari aja belum. Tapi harusnya ada kaitan sama ya surat ini pas turun, ya langsung nujunya ke orang-orang Quraisy jelas. Dan mereka paham sekali kejadian Alfil. Pas risalah ini turun, kok bisa-bisanya nggak mau beriman sama Tuhannya Ka'bah, padahal udah dapat apa tadi di spill tuh, makan yang paling pertama tuh, makan, dapat bisa makan itu kan paling fatal kalau mereka perdagangannya lemah. Dan dagangannya kok bisa lancar jaya dibanding suku yang lain, ya karena pamornya mereka sebagai Quraisy itu dapat dari siapa? Dari Kejadian Gajah. Itu aja mungkin turunnya di Mekah. Tapi yang ditanya Mas Mustafa, mungkin Mas Mustafa yang jawab tadi, yang ditanya Mas Mustafa kayaknya. Oh, berarti kan ayatnya itu falya budu robba hazal bait ya. Iya. Berarti mereka tuh tetap nggak mau nyembah gitu ya. Iya dong. Itu kan teguran keras orang Quraisy. Loh, fal ya'bud harusnya kan. Loh, maka udah sepantasnya. Ya'bud robba hadzal bait ini udah sepantasnya banget. Kalau ngelihat ilafnya mereka perdagangan, kalau ingat-ingat perdagangan tuh ingat ini dari Allah banget ini. Tuhannya Ka'bah banget ini gitu. Kalau suku Quraisy itu kebanyakan masuk Islam apa enggak, Deh? Wah, ini kok belum kepikiran juga ya nyari persentasenya ya. Tapi kalau perkiraan ya. Namanya kebanyakan. Belum pernah. Nanti coba dicari. Yang di Quran kok katsirum minhum, kalau udah kata-kata Quran tuh bilang kebanyakan mereka fasik. Umumnya dalil yang banyak itu di mana-mana banyakan fasik. Itu Kalau mau lihat suku Quraisy. Iya. Cuma tapi yang Quraisy unggul banget lah. Wanita unggulnya bisa sampai kayak gitu. Abu Bakar loh bisa sampai kayak gitu. Mereka lembutnya bisa sampai kayak gitu. Iya. Suku unggul. Berarti suku Quraisy sampai sekarang masih ada kan ya? Ada dong, Imam Mahdi kan Quraisy. Al-Khalifah itu minal Quraisy itu kan ada hadisnya tadi ya. Khalifah itu kembali ke Quraisy itu kan salah satu perdebatan Ansor Muhajirin. Makanya apa? Bani Utsmaniyah nggak berani nyebut khalifah kan takut hadis itu. Nggak sopan dong nyebut khalifah. Mereka nyebutnya sultan. Khalifah itu cuma Quraisy. Nah, nanti yang mimpin khalifah ini Quraisy lagi harusnya. Nggak sembarang sampai sekarang masih banyak yang fasik. Waduh, nggak sembarang Quraisy. Gitu. Di Indonesia siapa, Deh? Di Indonesia siapa? Waduh. Ini maksudnya apa? Jadi artinya mau nyari wanita Quraisy atau gimana, Deh? Iya. Siapa tahu kan. Waduh. Ngeri. Oke, mungkin itu aja. Nyari wanita Quraisy, kasih nama anaknya ini Abdullah. Siapa tahu anaknya nanti Muhammad jadi Imam Mahdi. Soalnya kita nggak mungkin keluarga Imam Mahdi kecuali nikahin orang Quraisy. Kita kan bukan Quraisy. Iya. Karena siapa tahu Imam Mahdi Abdullah juga ya. Kalau kita punya anak Imam Mahdi nggak mungkin. Kita bukan Abdullah.
Ganti nama bisa ya? Wah, iya iya iya. Iya, iya. Tercatat di Dukcapil. Siapa tahu kan jadi keluarganya Imam Mahdi kan. Kita punya Nggak teman sama. namanya Abdul loh. Oh iya iya. Abdul Yahya, Abdul Hamid itu. Abdul Abdul Hamid. Hamid. Abdul Hamid. Iya 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 iya. Di-spill di sini. Oke. Oke, menarik sekali pertanyaan dari Pak Herlambang. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin berbagi refleksi nih buat teman-teman? Buat teman-teman, dari teman-teman maksudnya. Sorry, kelupaan tadi, Mus. Boleh, apa Ada tuh? hubungan surat lainnya nggak deh? Selain Alfil. Ini apalagi nih? Ini belum nemu. Belum. Oke. Itu tadi buku Kemenak itu, ada buku Qurannya Kemenak cetakan 2000 berapa ya? Pokoknya dulu ngeliat di inilah. Itu buku wakaf soalnya. Di Qurannya dikasih. Kayaknya ada kitabnya langsung kok yang bahas ini kaitan tar surat. Khususnya urutan. Oh gitu. Oke. Setelah Tapi Quraisy tuh Al-Maun. Oh iya, Al-Maun. Al-Maun kayak kayak nggak ada kaitannya ya, tapi ya nggak tahu, harus dicek. Ilmu kita cetek, jadi nggak nemu kalau ada yang jago, yang Allah beri hikmah lah, Al-Maun keluar. tuh tentang anak yatim gitu-gitu kan ya? Itu anak yatim. Itu Utsman kenapa nggak ditentang sahabat? Mereka tahu dalam itu ngurutinnya. Kayak kitab apa? Sahih Bukhari itu urutan babnya aja di syarah ada sendiri. Cuma ngesyarah urutan bab yang Bukhari itu tebal banget kitabnya. Nggak bahas hadisnya, urutan doang. Iya. Apalagi Utsman pas ngurutin Quran. Waduh. Ngeri kali. Ngeri kali. Iya. Iya, semua dipikirin ya. Aduh, level Islam tuh pas dijaya-jayanya ngeri sekali ulama-ulamanya. Oke, menarik juga. Tadi pertanyaan mungkin akan sedikit terjawab di 2 pekan lagi, insya Allah. Siapa tahu ada refleksi-refleksi tertentu di surat Al-Maun ya. Gitu. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, ada chat nih. Mau tanya Ustadz dari Pak Royko. Royko, rasa ayam atau rasa sapi? Berarti setiap Habib itu Quraisy ya? Tiap Sayyid sama Syarif itu Quraisy. Nah, ini pertanyaannya begitu. Baik. Ya kalau Habibnya benar loh, kalau waktu nasabnya benar terbukti ya Quraisy. Tapi nggak kayak gini. Quraisy nggak cuma yang Habib, gitu aja. Quraisy itu nggak cuma yang Habib. Habib kan dari Rasul. Quraisy kan nggak cuma Rasul. Ummu Hani tadi itu Quraisy tuh. Nanti turun juga tetap ada. Cuma kalau yang jadi Imam Mahdi, itu nanti itu nyambung sama Rasul. Bapaknya Abdullah. Kalau mau punya anak kasih nama Abdullah. Ngulang lagi. Punya anak kasih nama Abdullah dan nikah sama Tapi nikah sama Quraisy. Siapa tahu kita dapat jalur keturunan kan. Keturunan Rasul kan dari laki perempuan. Kalau laki udah putus. Laki perempuan tuh masih. Iya. Iya. Begitu, Pak Royko. Apakah ada elaborasi dari pertanyaannya? Tanya lagi, Quraisy itu disebutkan pintar dagang ya Ustadz. Sama Yahudi atau Bani Israel pintar mana? Waduh. Waduh. Kalau keunggulan, keutamaan mereka kan yang dipuji Allah ya ilafnya. Tapi kan dipuji Rasul tadi keutamaan wanitanya loh. Iya, keutamaan wanita yang menjaganya. Tergantung yang muji mau lihat yang mana. Cuma kan potensi. Termasuk kayak kalau orang kita punya keturunan pedagang besar, ya itu kita punya potensi. Cuma belum tentu sukses juga, belum tentu. Tapi punya potensi gitu aja. Belum tentu semua pintar dagang banget. Tapi justru bahaya loh kalau pintar dagang tapi dagangnya pintar duniawi, kan pintar dagang akhirat ada juga. Itu terjerembab dia. Pintar dagang duniawi tapi nggak pintar dagang akhirat, terjerembab.
Dagang akhirat maksudnya jual agama, Ustaz? Wow, Enggak. jangan ini ya, jangan jual Quran dengan harga murah. Jadi berapa Qurannya? 5 juta? Tidak Oh boleh iya. menjual ayat-ayat harga. Itu Radit Pak yang bilang kayak gitu dulu ya. Mm-mm. Dagang akhirat itu perdagangan akhirat. Hal adullukum ala tijarah. Itu loh di surat As-Saff. Tijarah tunjikum min adzabin alim. Yang dijual apa? Kita jual untuk minum nabilah dan seterusnya. Itu Terus tijarah untuk paling itu. mendapatkan surga. Terus sahabat bilang perdagangan yang sangat menguntungkan gitu. Itu dia dagang akhirat tuh yang bener gitu. Iya iya iya. Iya iya iya. Aduh. Ya, ada elaborasi lebih jauh kah dari Pak Royko? Menjual diri buat beli surga. Oh iya, betul. Oh betul. Walaupun nggak pantas, tapi Ada kita orang yang rela ini kan, rela berjihad fisabilillah kan itu juga ya. amwal dulu tapi harta dulu baru diri. Jadi jangan menjual diri dulu. Kebalik bos, harta dulu. Beriman, Rasul, harta baru jiwa. Ya, kecuali dompet kosong berarti ya, langsung diri boleh ya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Waduh, 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 kok keras ini, kok keras ini. Ini ada video Timo, aduh nanti aja, jangan. Minta liatin video, ada video lucu nih. Jual ginjal, oh ya, jual ginjal bisa. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Biasanya jual diri karena dompet kosong. Oh iya, benar kan? Ini Radit kenapa pakai nama samaran terus sih? Oh ini budaya ini ya, sebenarnya budaya Arab nih. Ini Radit atau Riko sih tadi sebelumnya Riko datang loh. Oh, kira Rico itu. Iya, Riko kayak. Tapi kalau dari pertanyaannya kok kayak Radit. Udah Radit itu, udah Radit itu. Dapat Radit ya. Oh iya, kalau Riko tuh rasa ayam. Nah, ini rasa sapi nih berarti Radit. Waduh. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Maksimal 17 menit mungkin. Kalau tidak ada mungkin dari saya boleh ya, Pak Ustadz. Masuk. Ini sebenarnya ada berapa? 5 pertanyaan, tapi saya coba satu-satu aja dulu. Satu dulu. Ini kan nama surat itu kan udah ada ya. Suratnya namanya Quraisy. Nah, pernah tahu nggak sih Ustadz, apakah penamaan surat Quraisy ini, apalagi kan turunnya awal-awal ya, maksudnya di Makkiyah kan ini. Itu ngasih dampak sosiologis atau enggak gitu loh buat orang-orang yang non Quraisy gitu. Kayak waktu pindah ke Madinah, itu kan berarti banyak orang yang bukan Quraisy kan di sana. Nah, apakah ada yang mungkin iri dan lain-lain? Seperti itu sih paling ada dampak sosiologisnya atau enggak, atau memang orang-orang ya udah. Soalnya waktu Rasulullah meninggal itu kan langsung ini ya, ada pemilihan kayak mau diusulkan gitu, memilih pemimpin dari sisi yang dari Madinahnya gitu, sampai akhirnya nanti Abu Bakar yang akhirnya dimajukan oleh Umar gitu. Nah itu tapi sebelum itu apakah mungkin sudah ada dampak sosiologis nih kayak, ini kok di dalam Al-Quran kok suratnya surat Quraisy, kok nggak ada surat tentang kami nih, suku Aus, suku Khosroj, dan lain-lain gitu. Mungkin itu dulu. Kalau ini izin masuk nih, kayaknya kalau dari hadis belum pernah dengar. Ini analisis ya. Belum pernah dengar yang nyebut-nyebut kalau Arab, Rasul itu sampai ada hadisnya. Tidaklah Ajam itu lebih mulia dari Arab. Nah, berarti sampai ada mungkin orang memperkirakan kok Arab mulia banget ya, Arab kayak lebih mulia. Itu makanya ada hadis. Ada sampai hadis mengatakan tidaklah lebih mulia orang Ajam dibanding orang Arab kecuali karena ketakwaan. Tapi kalau Quraisy kayaknya nggak ada kayak Rasul yang kayak klarifikasi tidaklah Quraisy itu lebih mulia dari itu, nggak ada tuh, berarti memang nggak ada gejolak kayaknya loh, analisisnya nggak ada gejolak karena sejak zaman Al-Fil pun orang-orang udah mandang Quraisy. Jadi itu udah nggak pas zaman Rasul doang, itu udah sejak sebelum diutus saja udah tinggi posisi mereka. Jadi kayaknya nggak ada gejolak kalau Quran itu sampai nyebut sukunya Quraisy ini, nggak ada gejolak harusnya. Di hadis pun nggak ada Rasul yang sampai mengatakan kayak
orang mungkin bergejolak karena dikiranya Arab tuh harus Arab semua. Itu kan sampai ada hadis yang ajam tidak lebih baik dari Arab gitu. Kalau Quraisy nggak ada. Kemungkinan kalau analisis saya tidak, ini kemungkinan, hanya perkiraan analisis saja. Siap. Terima kasih, Pak Ustadz. Mungkin boleh nyambung satu Nyambung lagi ya? lagi. Alhamdulillah nggak jadi 5 ya. Waduh. Nyambung. Ini yang kedua nih. Terkait ini, tadi kan dibilang suku Quraisy itu salah satu keistimewaannya adalah menjadi suku yang masih menyembah Allah ya, di Oh, kira-kira 10 tahun di masa kekosongan itu. Nah, itu kan sampai nama ayahnya Nabi Muhammad ya Abdullah gitu. Itu kan berarti satu satu bukti otentik gitu bahwa ya memang masyarakat Quraisy ketika itu masih menyembah Allah. Nah, berhubung Pak Ustadz adalah penggemar Ibnu Katsir gitu ya, pernah ini nggak, baru pernah bisa baca itu, nggak? baru bisa itu. Pernah baca nggak? Kenapa sih suku Quraisy itu bisa tetap menyembah Allah gitu di masa-masa seperti itu? Apakah karena memang dekat sama Ka'bah hidupnya atau gimana gitu? Ini kalau itu sebenarnya pernah dibahas di sirah Nabawiyah ini. Mubarak Furi. Jadi Oh kenapa iya, kok aku udah baca tuh, tapi nggak lama. berarti keskip. Jadi kayak ada analisis tersiratnya, kenapa kok mereka tetap bisa ada yang selamat dari kesyirikan yang besar. Kesyirikan besar itu kan di Alfil kemarin juga sempat menjelasin yang kejadian parit semua dibabat habis. Itu kan beriman mati semua itu. Mati semua. Kemusyrikan besar sekali kekuatannya. Cuma memang tanah Arab itu satu, kalau dijelaskan di Mubarak Furi itu, dia tidak terpengaruh. Memang imperium besar ada saat itu, ada 2 imperium besar yang mempengaruhi, bahkan Afrika aja dipengaruhi, Yaman dipengaruhi. Cuma kayak Mekah itu orang nggak minat. Ngapain ke tengah-tengah gurun, nggak ada minyak, waktu itu belum ada minyak, belum ada apa festival Arab. Nanti jadi melenceng gitu. Iya. Jadi kan pengaruh dari kemusyrikan yang besar-besar itu kan musyrik dua-duanya, Romawi Persia musyrik dua-duanya, itu nggak sampai. Jadi rajanya Arab tuh beneran jadi raja walaupun kecil. Beda sama kayak Raja Yaman, Raja mana tuh mereka kayak terpengaruh dari 2 imperium ini. Kalau Arab secara politik mereka beneran raja. Kalau raja itu beneran raja. Ketua kabilah tuh beneran kabilah. Nggak terpengaruh 2 kemusyrikan besar. Kemudian ya karena mau hadir Rasul. Karena mau hadir Rasul. Ini analisis kali ini ya. Nanti analisis kenapa tanah Arab tuh walaupun gersang, tembok nih. Tembok paling kokoh dari serangan militer itu justru tembok kemiskinan. Jadi karena dilihat miskin orang gak bakal nyerang. Ngapain itu udah habis tenaga, habis ini dapatnya apa nyerang ke. Itu kayak tembok yang paling strong, padang pasir panjang, miskin. Jadinya masih memungkinkan. Kalau yang kita lihat itu kan masih ada Waraqah bin Naufal, itu yang masih lurus-lurus. Jadi tetap orang-orang lurusnya itu masih ada di Ka'bah itu. Mungkin ini analisis saja. Kalau baca jujur belum. Baru bacanya Ibnu Katsir itu karena disuruh ini juga. Ya. Ya, ada berhala kan dulu katanya adalah nama orang-orang soleh ya, kayak Ya. Lata, Uzza, Manat gitu ya. Oh, kalau yang orang soleh itu yang Nabi Nuh. Kalau Lata Uzza Manat itu kayaknya itu nama-nama yang jadi ini tuh ini di silsilah saya lupa di bagian yang kan tadi ada Muhammad bin Kusoi Kilab dan seterusnya sampai atas. Itu siapa yang pertama kali bawa berhala itu? Ini di Mubarak Furi ada juga. Jadi naik ke atas ada yang pertama kali bawa berhala dan dia niru nama-nama ini. Oh, di sana pakai berhala-berhala gini, dia bikin juga. Tapi ada yang bisikan. Ada yang kalau di sana dijelaskan ini bisikan setan, bisikin nama-nama itu, terus dia nambahin juga. Nah, itu nggak tahu. Yang dia niru nama yang itu yang mana, yang dia dapat bisikan setan itu yang nama yang mana nggak tahu. Bukunya tadi sebenarnya jujur mau tak bawa cuma nggak ketemu. Mau tak bawa. Di halaman awal-awal itu di halaman sejarah bangsa Arab itu kayak gitu. Di awal-awal sebelum kisah Rasul itu di situ-situ semua tadi informasinya. Mantap.
Ini ada pertanyaan mungkin dari Bung Ryan, apa nih? Maaf tadi sedikit putus-putus. Mau tanya tentang kisah Ummu Hani. Umur berapa Rasulullah SAW saat melamar Ummu Hani? Lalu tentang surat Al-Ahzab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan tindakan Ummu Hani itu benar. Korelasinya seperti apa ya? Masih belum paham dengan kata-kata istri yang ikut hijrah dengan dikatakan tindakan Ummu Hani itu benar. Oh, oh gini. Di lamaran yang kedua itu Rasul yang lamar itu usia 60-an. Jadi setelah mereka terpisah, Rasul pindah ke Madinah, terus balik Fatul Mekah ketemu lagi. Ketemu lagi itu udah, dan sama Muhani yang di atas usianya udah 60-an. Terus dilamar. Saya tadi apa pertanyaan dilamar. Dan itu kan berat ya. Ummu Hani pun jujur loh. Ummu Hani itu cintanya pengibaratannya ngeri banget tadi sampai itu kalau laki-laki itu patah banget udah dipuji-puji kayak gitu udah dikira bakal mekar bunganya ternyata ditolak. Itu kan Ummu Hani kan menolak berat karena anak-anaknya ya. Dia berat karena mikirin anak-anaknya terus turunlah surat Al-Ahzab 50 tadi. Ini kode dari Allah sebenarnya. Jadi Ummu Hani itu menolak memang kayaknya Allah tuh pengen takdirnya mereka berdua nggak bersatu. Dan ini nanti resiko anak-anaknya jadi nggak dapat haknya karena Ummu Hani kan cinta banget dia. Normal lah orang yang cintanya sedalam itu loh. Sedalam itu khawatir nanti kalau dia nikah dia fokus sama hak suami apalagi gede banget makin fokus sama Rasul anak-anaknya lepas padahal anaknya itu kehilangan bapak yang jadi orang kafir gitulah. Dan Allah tuh menurunkan ayat ini sebagai penguat. Allah turunkan firman yang tadi itu kode, hai Nabi, coba dibaca Al-Ahzab ayat 50 itu, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, yang ini sampai yang terakhir itu yang disebut yang turut hijrah bersama kamu. Ini udah jadi ayat, berarti Allah sudah kode istri-istri Rasul itu yang ketika waktu itu hanya yang ikut hijrah sama Rasul. Ummu Hani kan nggak ikut. Jadi ini tindakan Ummu Hani itu tepat. Ummu Hani kan nggak ikut hijrah. Jadi Ummu Hani menolak Rasul itu tepat. Rasul kan cuma diem doang loh. Itu Rasul nggak berkata-kata sama sekali. Ini sepatah itu mungkin ya. 2 kali, masya Allah, kuat sekali Rasul kita ya. Jadi cinta tuh bukan kayak hal sepele cinta. Cinta tuh kadang jadi ujian, kadang cinta tulus tuh kayak gini. Ini demi Allah ya tetap dijalankan sama Rasul. Ya udah nggak dia ini lagi Ummu Hani. Udah Allah kasih kode gitu kok. Terus hijrah Ummu Hani kan nggak hijrah. 2 istrinya tadi itu kenapa nggak diikutkan ayat ini? Karena memang meninggalnya sebelum hijrah. Tapi Ummu Hani kan masih hidup. Setelah Fatum Mekah, Nabi itu udah hijrah. Bahkan sudah balik lagi ke Mekah. Itu nggak ikut hijrahnya. Jadinya kayak nanti ayat ini jadi nggak sinkron kayak gitu. Mungkin gitu maksudnya. Kejadian melamarnya sama surat Al-Ahzab turun tuh duluan mana, Den? Kalau kalau di sini turun firman tuh setelah kejadian ini. Kalau di tulisannya Ustadz Budi yang apa? 11 Juli 2017 tadi. Oh ya, berarti ini ya, apa ya tadi sempat mikir ini aja, mikir agak radikal gitu ya. Siapa tahu kalau lamarannya diterima nanti Al-Qur'annya yang Al-Ahzabnya nggak gitu. Tapi ya Nggak itu jadi balik lagi, sudah ini kan sudah tertulis Al-Qur'an kan suaranya dari hilang, jam. suaranya hilang. Aduh, siapa tahu Oh kalau Qurannya suaranya nggak hilang. diterima, Oh suaranya enggak. hilang. Itu tadi Ayo. pemikiran liar aja, pemikiran. Oh, tanda dari Allah suruh di mute ya, pemikiran liarnya jadi nggak kedengaran aku. Serius Terlalu liar ya. langsung hilang loh, langsung nggak ada suaramu loh. Kok bisa gitu ya? Enggak, tapi udah dikunci bahwa ya Al-Qur'an tuh ya udah begitu. Ya. Oke. Jadi waktu tuh tidak relevan lagi. Siap, sudah clear. Kejadian setelah Fatu Mekah dan Ummu Hani nggak ikut hijrah, jadi tindakan Ummu Hani itu benar. Siap. Ada pertanyaan atau refleksi mungkin? Refleksi dari teman-teman nih, dari surat Quraisy ini. Mungkin dari saya boleh ya? Masuk.
Nah, giliran mau refleksi nggak mati ya nih, berarti direstui oleh Allah Subhanahu wa taala lah ya. Ini sih di ayat terakhir surat Quraisy ini kan sampai kayak ayo nyembah Tuhan, kan udah dikasih apa ya, makan gitu untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan kalian gitu dari rasa takut gitu. Saya kadang jadi mikir tuh, padahal tuh kayak kita juga ya. Kita nih sekarang, kita nih bahkan kebanyakan penyakit tuh bukan gara-gara lapar, tapi gara-gara kebanyakan makanan justru. Sudah seperti itu, kemudian rasa takut yang mungkin masih ada ya. Tapi mungkin lebih receh, mungkin takutnya takut ini, takut itu, takut dunia nggak ada dan lain-lain. Tapi ya mungkin kita bisa ikut kajian seperti ini, kita masih bisa tidur nyenyak gitu. Mungkin nggak segitunya takut juga gitu, mungkin ya. Nggak sampai diserang sama pasukan gajah yang zaman dulu mau diserang pakai apa pasukan gajah? Kuda kita kabur lihat gajah, onta kita kabur lihat gajah gitu kan, mungkin lebih lebih menyeramkan gitu. Makanya hendaknya kalau masyarakat sekarang baca surat ini tuh langsung tertampar gitu ya, harusnya ya. Kita sudah dikasih segala macam kemudahan, keamanan gitu, tapi ya harusnya penyembahan kita terhadap Allah tuh harusnya lebih lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi ya. Ya, kita usahakan bersama-sama. Paling itu refleksi tambahan dari saya. Ada di chat dari Royko, kalau suaminya Ummu Hani nggak masuk Islam sampai meninggal, berarti Ummu Hani masih ada kemungkinan nikah sama Rasulullah di akhirat nanti tidak? Wah, Wah, ini pertanyaan khasnya Radit ini, Masya Allah. Ya, aduh. iya. Ya mungkin, namanya kemungkinan ya mungkin, tanya kemungkinan. Kan nggak, Nanti kita di surga tuh nggak ada nanti yang kita sendiri. discuss lagi di surga ya. Di surga tuh nggak ada yang sendiri. Bahkan Maryam pun dicarikan pasangan kan. Maryam aja carikan pasangan. Aduh, belum siap ya aku. Waduh, 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 waduh. Berarti Jadi Arkela harus menyiapkan diri dulu ya. ngincernya di akhirat ya. Jauh banget ya. Cintaku, cintaku incar di akhirat ya. Waduh, waduh, ini pemuda, pemuda ngeri sekali ini. Arjuna aja lewat, Arjuna lewat. Dia nyari cuma di gunung, Arjuna cuma di gunung, di laut, nih nyari di akhirat. Ngeri sekali. Boleh kan, berharap kan. Boleh, boleh. Kalau Maryam udah nggak bisa, Maryam udah nggak bisa. Hadisnya udah jelas. Mau Nabi ngincer Maryam udah nggak Muhammad. mungkin. Nggak kepikiran. Bisa. Maryam lainnya deh. Waduh, 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 waduh. Iya, Maryam ada banyak ya. Iya, 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 iya. Nggak kepikiran. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? 1 menit lagi sudah menuju jam 9. Cukup? Tidak ada? Atau refleksi mungkin dari teman-teman? Apa gitu terkait surat Quraisy ini? Tidak ada? Oke, berarti kita tutup. Pak Ustadz, ada kalimat penutup atau yang belum keluar mungkin penjelasan dan lain-lain? Ya, kalau penutup doa saja. Ini saya senang sekali nih ada kegiatan kayak gini. Moga-moga kebaikan kita nih berbalas kebaikan lagi, itu tanda tanda salah satu kebaikan yang diterima. Itu Amin, saja. amin. Itu saja. Moga-moga ini bisa berbuah kebaikan. Bisa istiqomah terus, lanjut. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Ustadz tadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka mari kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman eh, pada kesempatan kali ini. Kemudian yang belum berkesempatan hadir nanti bisa dilihat di YouTube seperti biasa. Insya Allah besok akan diupload. Dan insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan lagi dari sekarang. Kita akan lanjut ke surat ke-107 yaitu surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan nanti banyak juga yang akan makin kita belajar masing-masing surat itu, mudah-mudahan benang merahnya makin kelihatan, jadi makin banyak apa ya, refleksi atau tadabur yang kita bisa temukan gitu.
Seperti itu mungkin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.